Di antara lembaran sejarah yang terukir dalam pasir waktu, berdiri megah sebuah peradaban kuno yang memukau, namun diselimuti misteri. Inilah peradaban lembah Indus, atau yang sering disingkat IVC, salah satu peradaban terbesar dan paling maju di dunia kuno. Keberadaannya menantang pemahaman kita tentang kompleksitas masyarakat prasejarah. Peradaban ini juga dikenal dengan nama peradaban Harappa, diambil dari nama salah satu situs arkeologi utamanya. Nama ini mencerminkan pentingnya penemuan di Harappa dalam mengungkap keberadaan dan karakteristik peradaban yang luar biasa ini. Secara geografis, peradaban lembah Indus membentang luas di wilayah yang kini menjadi Pakistan modern dan sebagian India barat laut. Jangkauan wilayahnya yang masif menunjukkan skala dan pengaruh peradaban ini di masa lampau. Periode kejayaannya diperkirakan berlangsung dari sekitar tahun 3300 hingga 1700 sebelum Masehi. Selama rentang waktu ini, peradaban ini mencapai puncak kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satu ciri khas utama yang paling mencolok dari peradaban lembah Indus adalah perencanaan kota yang sangat canggih. Kota-kota mereka dirancang dengan tata letak grid yang teratur, menunjukkan tingkat organisasi yang luar biasa. Selain itu, mereka memiliki sistem drainase yang sangat efisien, jauh melampaui zamannya. Saluran air dan pembuangan limbah yang terintegrasi menunjukkan pemahaman mendalam tentang sanitasi dan kesehatan publik. Peradaban ini juga dikenal memiliki jaringan perdagangan yang luas, menghubungkan mereka dengan peradaban lain di Mesopotamia dan Asia Tengah. Bukti artefak menunjukkan pertukaran barang dan ide yang aktif. Namun, di balik semua kemegahan dan kemajuan itu, tersimpan misteri utama yang belum terpecahkan hingga kini. Sekitar tahun 1900 sebelum Masehi, peradaban ini mengalami kemunduran drastis dan akhirnya menghilang. Hilangnya peradaban ini secara tiba-tiba meninggalkan banyak pertanyaan yang belum terjawab bagi para arkeolog dan sejarawan. Apa yang sebenarnya terjadi pada masyarakat yang begitu maju ini? Hingga saat ini, tidak ada satu teori pun yang diterima secara universal untuk menjelaskan keruntuhan peradaban lembah Indus. Berbagai hipotesis telah diajukan, masing-masing dengan bukti dan argumennya sendiri. Para peneliti terus berupaya menggabungkan potongan-potongan teka-teki ini untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap. Mari kita telusuri beberapa teori utama yang paling banyak dibahas. Salah satu teori yang paling kuat dan banyak didukung adalah perubahan iklim. Kekeringan berkepanjangan diyakini menjadi faktor pemicu utama kemunduran peradaban ini. Perubahan pola curah hujan yang drastis, khususnya melemahnya monsun, akan berdampak fatal. Wilayah yang bergantung pada pertanian irigasi akan sangat terpengaruh oleh kondisi ini. Dampak langsung dari kekeringan adalah gagal panen yang meluas dan kelangkaan air bersih. Sumber daya vital ini menjadi semakin sulit diakses, mengancam keberlangsungan hidup masyarakat. Konsekuensinya adalah keruntuhan ekonomi dan sosial yang masif. Kelaparan, migrasi paksa, dan konflik sumber daya mungkin menjadi pemandangan umum di seluruh wilayah. Bukti arkeologis dan paleoklimatologis menunjukkan indikasi periode kekeringan ekstrim yang bertepatan dengan keruntuhan IVC. Analisis sedimen dan inti es mendukung hipotesis ini. Teori lain yang relevan adalah perubahan arah Sungai Indus atau anak sungainya. Sungai adalah urat nadi kehidupan bagi peradaban ini, menyediakan air untuk pertanian dan transportasi.
Pergeseran aliran sungai secara signifikan akan berdampak besar pada sistem irigasi vital mereka. Lahan pertanian yang subur bisa menjadi kering, sementara kota-kota bisa kehilangan akses air. Selain itu, perubahan jalur sungai juga akan mengganggu jalur perdagangan yang telah mapan. Perdagangan melalui sungai adalah kunci bagi ekonomi dan konektivitas peradaban ini. Akibatnya, kota-kota besar bisa menjadi terisolasi dan sulit diakses. Jaringan yang dulunya terhubung erat akan terputus, melemahkan struktur sosial dan ekonomi. Teori invasi asing pernah menjadi hipotesis yang sangat populer, terutama pada awal abad ke-20. Teori ini mengemukakan bahwa peradaban ini dihancurkan oleh serangan kelompok asing, seperti bangsa Arya. Namun, seiring berjalannya waktu, keterbatasan bukti arkeologis untuk mendukung teori ini semakin jelas. Tidak ada penemuan yang secara definitif menunjukkan invasi skala besar. Para arkeolog modern tidak menemukan bukti kekerasan atau pertempuran skala besar yang konsisten di situs-situs IVC. Tidak ada tanda-tanda kehancuran massal akibat perang. Meskipun ada beberapa kerangka manusia yang ditemukan dalam posisi tidak wajar, jumlahnya terlalu sedikit untuk menunjukkan genosida atau invasi besar-besaran. Teori ini kini sebagian besar telah ditinggalkan. Hipotesis lain menyoroti dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan. Praktik pertanian yang tidak berkelanjutan mungkin telah menguras kesuburan tanah dan sumber daya alam. Deforestasi hutan secara masif untuk bahan bakar, konstruksi, dan perluasan lahan pertanian juga bisa menjadi faktor. Hilangnya hutan akan mempercepat erosi tanah dan perubahan iklim mikro. Eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam lainnya, seperti mineral dan air tanah, juga dapat berkontribusi. Kebutuhan populasi yang besar mungkin melebihi kapasitas lingkungan. Dampak kumulatif dari praktik-praktik ini adalah degradasi lingkungan yang parah. Ekosistem yang rapuh tidak mampu lagi menopang populasi yang padat. Konsekuensinya, degradasi lingkungan ini secara tidak langsung berkontribusi pada keruntuhan peradaban. Lingkungan yang tidak lagi mendukung kehidupan akan memaksa migrasi atau kepunahan. Spekulasi tentang wabah penyakit menular juga muncul sebagai salah satu kemungkinan penyebab. Penyakit seperti kolera atau tipus bisa menyebar dengan cepat di kota-kota padat. Dampak dari wabah semacam itu adalah penurunan populasi yang signifikan dalam waktu singkat. Kematian massal akan melumpuhkan masyarakat dan ekonomi. Konsekuensinya, wabah penyakit dapat melemahkan struktur sosial dan ekonomi peradaban secara fundamental. Tenaga kerja hilang, kepercayaan runtuh, dan sistem tidak berfungsi. Meskipun sulit menemukan bukti langsung wabah kuno, kemungkinan ini tidak dapat sepenuhnya dikesampingkan. Kondisi sanitasi yang buruk di beberapa area mungkin memperburuk situasi. Selain misteri utama tentang keruntuhan mereka, peradaban lembah Indus juga menyimpan teka-teki lain yang belum terpecahkan. Misteri-misteri ini menambah daya tarik dan kompleksitas peradaban ini. Memahami aspek-aspek ini akan memberikan wawasan yang lebih dalam tentang siapa mereka sebenarnya. Namun, tanpa kunci untuk memecahkan teka-teki ini, kita hanya bisa berspekulasi. Salah satu misteri terbesar adalah bahasa mereka yang belum terpecahkan. Ribuan prasasti pendek telah ditemukan, namun upaya penguraian bahasa IVC belum berhasil hingga kini. Hambatan ini sangat signifikan dalam memahami budaya,
kepercayaan, dan sejarah mereka secara langsung. Kita tidak bisa membaca catatan mereka sendiri tentang kehidupan mereka. Tanpa kemampuan untuk membaca tulisan mereka, kita hanya bisa mengandalkan interpretasi arkeologis. Ini membatasi pemahaman kita tentang pemikiran dan pandangan dunia mereka. Misteri lain adalah hilangnya teknologi maju secara tiba-tiba setelah keruntuhan peradaban. Sistem drainase yang kompleks dan perencanaan kota yang canggih seolah lenyap. Ini menimbulkan pertanyaan besar, mengapa teknologi yang telah mereka kuasai dengan begitu baik ditinggalkan? Apakah pengetahuan itu hilang, ataukah tidak lagi relevan? Peradaban-peradaban penerus di wilayah tersebut tidak menunjukkan tingkat kecanggihan yang sama dalam perencanaan kota dan sanitasi selama berabad-abad. Ini adalah kemunduran yang membingungkan. Setelah keruntuhan, kota-kota besar seperti Mohenjo-daro dan Harappa ditinggalkan. Ini adalah perubahan drastis dari pola pemukiman urban yang dominan sebelumnya. Terjadi pergeseran ke desa-desa yang lebih kecil dan terpencil. Populasi menyebar ke daerah pedesaan, meninggalkan pusat-pusat kota yang dulunya ramai. Ini memunculkan pertanyaan, apa penyebab perubahan drastis ini? Apakah ini akibat migrasi massal, penurunan populasi, atau perubahan fundamental dalam cara hidup mereka? Meskipun banyak misteri yang belum terpecahkan, penelitian arkeologi yang terus berlanjut memberikan harapan. Setiap penemuan baru adalah potongan puzzle yang berharga. Penggalian situs-situs IVC yang belum terjamah terus dilakukan untuk mencari petunjuk baru. Teknologi modern membantu mengungkap lapisan-lapisan sejarah yang tersembunyi. Pendekatan multidisiplin menjadi kunci dalam upaya ini. Para peneliti kini menggabungkan bukti arkeologis dari artefak dan struktur. Mereka juga memanfaatkan bukti klimatologis seperti data iklim purba untuk memahami kondisi lingkungan masa lalu. Ini membantu menguji teori perubahan iklim. Selain itu, bukti genetik dari sisa-sisa manusia purba juga mulai memberikan wawasan baru tentang populasi dan migrasi. Ini membuka dimensi baru dalam penelitian. Tujuan akhir dari semua upaya ini adalah untuk mengungkap misteri hilangnya peradaban lembah Indus. Kita berharap suatu hari nanti, teka-teki ini akan terpecahkan. Pada akhirnya, kita ingin memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang peradaban yang luar biasa ini. Kisah mereka adalah pengingat akan kerapuhan dan ketahanan peradaban manusia.